Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan belajar tentang pengertian proses perencanaan. Apa yang dimaksud dengan proses perencanaan? Proses perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan rasional untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dan berencana. Secara sederhana, tahapannya adalah penelaan, analisis, rencana, atau bisa juga dari survei, analisis, dan merencanakan. Ada namanya historis classical planning process, yaitu diawali dari survei, kegiatan pengumpulan data dan informasi, kemudian ada proses analisis. Proses analisis itu yaitu pengolahan dan interpretasi data dan informasi untuk menghasilkan dasar-dasar pertimbangan perencanaan dan pemecahan masalah. Kemudian rencana itu sebagai hasil dari analisis. Ada perkembangan skema perencanaan. Perkembangan skema perencanaan itu memerlukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Karena perencanaan bukanlah sesuatu yang final, tapi harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat, dengan kondisi alam, dengan perkembangan sumber daya, dengan perkembangan teknologi, dengan adanya kebutuhan dan penyediaan sarana prasarana. Nah, untuk diagram proses analisis sendiri, ada data sebagai input, kemudian proses analisis, kemudian outputnya adalah sintesa. Tidak lepas dari proses evaluasi yang ada. Perencanaan sebagai penerapan aspek desain pada lingkungan permukiman perencanaan dengan pendekatan ke ruangan. Awalnya diperkenalkan oleh Taylor. Perencanaan itu hanya perencanaan fisik. Kemudian ada aspek desain yang dapat diasumsikan bahwa perencanaan kota meliputi pembuatan master plan yang menunjukkan ketepatan konfigurasi penggunaan lahan, bentuk kota yang dihasilkan oleh ahli tata kota dalam mendesain bangunan dan bentuk-bentuk keruangan kota. Kemudian ada namanya penerapan rasionalitas inkremental. Pada masa ini terjadi pergeseran dari perencanaan yang bersifat desain lingkungan permukiman kepada perencanaan yang bersifat modern, yang menempatkan aspek sosial ekonomi sebagai bagian yang penting juga dalam sebuah perencanaan. Kemudian ada namanya penerapan perencanaan rasionalis komunikatif. Dalam perencanaan ini, perencana harus memahami bagaimana interaksi sosial yang terjadi pada satu konteks tertentu dalam menyusun perencanaan. Jadi artinya ada pelibatan terhadap masyarakat. Kemudian dimensi waktu. Perencanaan itu terdiri atas masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Untuk masa lampau, dengan melihat tren dari pengalaman masa lampau. Apa saja tren pengalaman masa lampau yang perlu dipertimbangkan, yaitu contohnya adalah kejadian bencana. Kejadian bencana itu tidak hanya bisa dilihat dalam waktu setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun, ratusan tahun. Nah, itu yang harus dipertimbangkan untuk perencanaan jangka panjang. Bisa saja terjadi kala ulangnya dari bencana tersebut. Kemudian masa kini. Masa kini adalah kondisi existing atau saat ini yang menjadi baseline dari perencanaan. Kemudian selanjutnya adalah masa datang.
masa yang akan datang itu digunakan untuk menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan. Misalkan proyeksi di penduduk itu diperlukan untuk analisis penyediaan sarana prasarana. Berapa kebutuhan untuk moda transportasi umum, kemudian berapa kebutuhan untuk lebar jalan, berapa kebutuhan untuk sarana telekomunikasi, berapa kebutuhan untuk sarana atau fasilitas kesehatan. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa proses perencanaan itu tadi telah disebutkan bahwa data, analisis, sintesa, kemudian ada juga survei, analisis perencanaan, dan rencana. Kita awali dari kegiatan survei. Apa saja yang disurvei? Yang disurvei adalah karakteristik penduduk, kemudian karakteristik fisik, karakteristik alam, kemudian demografi, lebih ke kondisi kemasyarakatan. Kalau kita juga bisa survei tentang perubahan penggunaan lahan. Kemudian dilanjutkan setelah kita survei, dilakukan analisis perencanaan. Analisis perencanaan itu apa saja? Misalkan analisis tentang proyeksi penduduk, analisis tentang pola ruang yang ideal, analisis struktur ruang atau sistem pusat pelayanan, di mana letak dari PKB, PKN, PKL. Kemudian analisis perencanaan itu juga terkait dengan analisis ekonomi, apa sektor basis yang ada di wilayah tersebut, kemudian LQ-nya berapa. Nah, itu adalah bagian dari analisis perencanaan. Setelah melakukan analisis perencanaan, baru kita menyusun rencana-rencana dan juga indikasi program yang dapat diwujudkan secara rasional. Cukup sekian video kali ini. Kita jumpa lagi untuk pertemuan ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.